Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Edi. Waalaikumsalam. Ya, selamat Ya, sore. selamat sore. Ketemu lagi kita ngobrolin komunikasi korporat tentunya ya Pak Edi. Dan Ya, hari ini nih sebenarnya janjinya yang mau ditagih yang waktu itu udah pernah dibahas dan sudah dielaborasi mm-mm. panjang dari bagian dari buku ini. Sekali lagi ini adalah series untuk memperkaya bagi para peminat komunikasi korporat. Uh, di sini akan dibahas tentang efektif media release. Spesial Ya, banget nih, ini pengkayaan. Kalau orang beli buku Pak Edi, nggak ya, ada penjelasan kayak begini, cuman eksklusif dari buku kita ya, ya, bahas ya, diperkaya ya. Oke, ya, kemarin kita bahas tentang siaran pers ya Pak Edi ya, dan bentuk-bentuknya. Terus ini dia yang panjang dan menarik sekali ya tentang ya, ini. betul. Terus hari ini kita akan ngebahas tentang evaluasi. Barangkali Pak Edi mau nambahin Ya, sedikit. Silakan. ya, baik. Terima kasih Bu Mona. Jadi benar sekali bahwa pekan lalu kita sudah bahas lebih komprehensif atau cukup panjang begitu Ya. membahas mengenai efektif media rilis dengan beberapa ilustrasi, penjelasan, dan sebagainya. Bahkan tahapan-tahapannya juga sudah ada. Ya. Termasuk di dalamnya adalah seperti yang tadi disampaikan, bagaimana pola penulisan siaran pers yang efektif. Itu ada beberapa poin yang dijelaskan seperti yang dilihat di dalam layar. Dan ini pun sebetulnya pada saat diskusi pekan lalu, Ya. kita sudah memberikan penjelasannya. Nah, sekarang Ya. kalau kita berbicara tentang penulisan media rilis begitu, lalu kita perlu melihat Ya. kalau kita melakukan sesuatu, maka supaya kita dapat umpan balik begitu atau ada langkah-langkah perbaikan ke depannya, maka diperlukan sebuah evaluasi. Nah, evaluasi itu termasuk di dalamnya adalah evaluasi untuk publikasi yang sudah dilakukan oleh sebuah korporasi. Nah, kita lihat ya sekarang. Jadi kalau kita berbicara efektif media rilis, bagaimana itu dituliskan supaya mencapai sasaran, lalu itu semuanya sudah dilakukan. Jadi apa nih yang harus kita lihat sesudahnya? Evaluasinya itu. Setidaknya ada 5 yang harus kita lakukan. Jadi di semua korporasi, praktisi korporat, mungkin juga non korporat, hal yang ini menurut saya adalah sesuatu yang perlu, bukan hanya dapat dilakukan tetapi perlu dilakukan supaya kita bisa melihat efektivitasnya. Sesuai dengan judul bahwa kita berbicara tentang efektif media rilis. Nah, bagaimana itu evaluasi publikasi di sini? Ada beberapa yang mungkin kita bisa dalami. Yang pertama adalah kalau kita lihat kolom yang pertama itu adalah fokus atau perhatiannya itu apa saja pada saat kita melakukan evaluasi. Katakanlah misalnya yang pertama, yang harus kita tahu, cek, evaluasi, jumlah media yang memuat siaran pers itu ada berapa. Jadi kalau sebelumnya mungkin lebih kepada konvensional media atau media konvensional, sekarang tambah lagi, yaitu adalah juga media non konvensional atau apa non mainstream media begitu. Jadi misalnya media online. Ini harus dicek seberapa jauh jangkauannya begitu. Jadi Reach-nya ya Pak pertama Edi. adalah ya betul. Jadi pertama tentu saja kita harus tahu jumlah media yang memuat ini ada Jumlahnya. berapa, Ya. ya kan? Lalu setelah kita mengetahui jumlahnya, nah Ya. seberapa jauh jangkauannya? Jangkauannya itu kita harus bisa evaluasi. Ya. Pertama adalah kita kan tahu sebetulnya kalau kita berbicara media konvensional maupun non konvensional, Ya. ya mainstream maupun non mainstream, Ya. itu kan kalau kita berbicara sebelumnya ya, misalnya media konvensional, kan kita tahu
Iya. Readership dari media itu seperti apa? Readership itu Betul. orang yang membaca itu seberapa Betul. banyak kan begitu kan? Betul. Jadi karena Betul. itu menunjukkan kualitas sekaligus itu kalau misalnya readership daripada surat kabar atau media tersebut tinggi, Mm-mm. maka itu berarti jangkauannya kan lebih luas, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Jangkauannya lebih luas. Demikian juga yang online. Online itu kan ada peringkat sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita lihat peringkat media online itu kalau nggak salah setiap triwulan atau setiap bulan begitu itu suka, suka ada juga data yang bisa menjelaskan itu. Kalau nggak salah Mm-mm. sebelumnya ada Alexa ya Mm-mm. yang menjelaskan tentang peringkat berbagai media online Mm-mm. di Indonesia termasuk di Indonesia. Jadi itu kita bisa lihat Mm-mm. ya. Itu juga sekaligus akan menunjukkan apa jangkauan begitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Karena Mm-mm. kontrol memang lebih 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 kuantitatif pengontrolan akan bisa dilihat itu yang media online yang media online sebetulnya karena itu kan Mm-mm. bisa dilihat berapa kali orang melihat berita itu, berapa kali orang membaca itu, berapa kali Mm. orang klik di situ itu bisa bisa dimonitor ya. Iya. Jadi saya kira ini toolsnya sekarang bertambah banyak begitu ya. Iya. Mungkin kalau sebelumnya lebih kalau kita ke media ke media konvensional itu Mm-mm. selalu di apa di direktorat atau di divisi divisi korporat itu kan selalu ada monitoring media kan. Mm. Jadi Mm-mm. Mm-mm. eh, mungkin clipping, analisis terhadap clipping, beritanya seperti apa, berapa Mm-mm. yang positif, berapa yang negatif, kan begitu Mm-mm. kan? Itu Mm-mm. bisa dikategorikan. Di Mm-mm. beberapa korporasi ada yang menyebutnya itu adalah malah dalam unit tersendiri itu. Mm-mm. Eh, kalau kita berbicara di level atasnya itu adalah vice president begitu, Mm-mm. vice Mm-mm. president komunikasi korporat misalnya, Mm-mm. itu di bawahnya ada beberapa asisten vice president, di tiga Mm-mm. atau empat, ada yang media relation, Mm-mm. ada yang internal relation, ada yang external relation, ada yang khusus mengelola ini, Mm. melakukan Iya. evaluasi ini. Itu Mm-mm. di beberapa korporat namanya adalah news information system. Jadi Hmm. dia mengevaluasi, menilai bobot sebuah media yang dikeluarkan siaran pers oleh korporat tersebut, itu seperti apa dipetakan. Bahkan itu Mm-mm. sampai bisa diketahui Mm-mm. bobotnya dan sebagainya. Itu satu unit tersendiri. Jadi itu Mm-mm. adalah jumlah media yang memuat siaran pers itu menjadi penting. Mm-mm. Artinya kalau itu tinggi jumlah Mm-mm. media yang memuat, lebih banyak begitu, baik online maupun cetak, Mm-mm. berarti kualitas daripada berita itu tinggi juga. Atau siaran pers yang kita siapkan itu news Mm-mm. values-nya tinggi kan begitu. Ya Iya. kan? Nah, karena mungkin pertama adalah isu yang atau berita atau ya katakanlah isu yang dikemas di dalam Iya. siaran pers itu memang menarik. Iya. Itu yang Iya. pertama. Kemudian yang kedua, menyajikannya juga menarik. Iya. Faktornya. Kemudian yang ketiga, mungkin hubungan kita dengan media itu juga sebagian besar memang hubungannya bagus, terkoordinasi dengan Iya. baik. Gitu. Mm-mm. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lihat. Mm-mm. Kemudian yang kedua adalah kita harus lihat kadar kesalahan penulisnya seperti apa. Mm-mm. Di sini apa nih yang disebut dengan kadar kesalahan penulis? Apakah wartawan telah memuatnya dengan benar? Apakah ada kesalahan fatal? Kemudian bagaimana memperbaikinya? Mm-mm. Kan begitu. Jadi Mm-mm. sering sekali di dalam praktek begitu, Mm. hal-hal yang seperti ini juga terjadi, bukan sering sekali. Kadang terjadi dalam Iya. praktek Iya. hal yang seperti ini. Mm-mm. Nah, kenapa ini terjadi? Pertama mungkin dia ingin menginformasikan yang lain tetapi datanya kurang akurat. Iya. Iya. Bisa Iya. terjadi ya Iya. karena dia ingin mencari berita yang berimbang, cover both side, Iya. tetapi tidak tidak sesuai mungkin. Mungkin saja kan itu. Itu yang Iya. pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga
Mm-mm. dia mengolah kembali dari siaran pers itu, begitu, Mm-mm. bisa Mm-mm. jadi mengolah kembali yang ada dalam siaran pers itu, Mm-mm. tetapi substansinya menjadi berubah. Mm-mm. Mm-mm. Ya, namanya juga persepsi kan, jadi Mm-mm. mungkin dia bisa juga terjadi seperti, tapi hal yang seperti ini tidak banyak. Tapi kadang-kadang ada juga. Nah, Mm-mm. bagaimana ini kalau terjadi? Nah, Mm-mm. inilah pentingnya evaluasi. Mm-mm. Kalau itu terjadi, maka saat itu juga, ya, Mm-mm. saat itu juga kita harus membuatkan counter release Mm-mm. atau penjelasan ulang Mm-mm. atas atas siaran pers yang kita kirimkan, kemudian kita ingatkan atau kita komunikasikan bahwa ada beberapa yang datanya kurang tepat. Seharusnya adalah data ini yang dikutip, sumbernya adalah ini dan sebagainya. Mm-mm. Jadi kalau hubungan baik begitu, Mm-mm. Mm-mm. atau dan penjelasan yang kita berikan itu logis begitu dan Mm-mm. didukung dengan data, Mm-mm. secara umum prinsipnya mereka mau memperbaiki. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Jadi mereka tidak akan ngotot, mereka mau memperbaiki. Hmm. Gitu ya. Makanya penting sekali di Pak Edi, masing-masing. mohon maaf, mau memperbaikinya gimana caranya? Di edisi lain ya, di terbitan Iya berikutnya. dong. Jadi Oke, kita kirim tanggapan resmi oke, oke, bahwa oke. ya Titus, Anda ini, menuliskan ya, ada ya, ya, beberapa yang kurang tepat sesuai dengan ya, penjelasan kami. betul, Penjelasan kami adalah begini-begini, sumbernya adalah betul, ini, begitu. iya. Terutama fatal Dan ya, Pak Edi, fatal ya, ya. dan ya kalau fatal ya, ya betul, apalagi kalau fatal. Dan Betul, kalau penjelasan kita baik, bahkan kita bisa berbicara langsung dengan yang iya, bersangkutan. iya, Makanya PIC di sini sangat iya, penting. betul, betul, betul. Apa kontak atau hubungan tadi ya kembali ya. Hubungan personal itu menjadi penting. Ketika kita jelaskan mereka paham dan Hmm, itu besoknya mereka akan menuliskan kembali atau kalau misalnya hmm. media online mungkin kalau siang kita berikan respon, mungkin sorenya dia sudah memuat kembali Langsung, kan iya, kalau betul. media online lebih cepat. Tapi kalau media Ya, cetak mungkin besoknya dia sudah bisa menjelaskan kembali. iya, Jadi itu metodologi untuk memperbaikinya. Dan mereka tidak akan ngotot, mereka akan betul. paham. Oh iya, Iya, ya kan iya. diperbaiki. Dan itu malah tidak tidak menurunkan reputasi media itu juga dan tidak menurunkan reputasi korporat juga. Betul, betul, betul. Malah itu sebuah respect begitu menurut Iya, saya, iya, baik iya, untuk media maupun untuk korporat begitu. iya, Dan itu sering terjadi hal-hal yang iya, seperti itu, iya, ya. iya, Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jenis tulisan atau macam tulisan. Apakah masuk ke dalam berita utama, dia masuk ke dalam iya, berita ekonomi, berita pendek, berita foto, atau berita ringan, kan begitu. Jadi jenis tulisan. Nah ini tim di media korporat harus bisa mengkategorikan itu atau bukan harus bisa mengkategorikan. Dia memang harus mengkategorikan ini. iya. Jadi apakah dia masuk ke headline begitu? Mm-mm, Apakah dia masuk ke berita kolom ekonomi atau kolom politik atau kolom perusahaan dan sebagainya. Ini mm-mm, mm-mm. kategorinya apa? Apakah pendek atau bisa juga kategori berita foto atau berita ringan begitu. Mm-mm, Nah itu penting sehingga dalam 1 bulan sebetulnya mm-mm, perusahaan itu akan mempunyai sejumlah kriteria berita mm-mm, yang menguntungkan korporasi begitu. mm-mm, Ya, mm-mm. jadi ini pengelompokan tidak tidak mudah mengerjakan ini. Artinya Iya, iya, tidak mudah itu memang harus harus dikerjakan dan tidak berarti oh ini pekerjaan iya, yang apa yang kecil. tidak menantang, justru Iya, pekerjaan menantang, betul. pekerjaan yang bagus. Tinggal bagaimana kita mengolahnya begitu. Iya, Dan sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan besar, kalau iya, kita iya, berbicara tentang unit news information system begitu iya, misalnya, iya, itu dari berita-berita yang muncul di media cetak iya, maupun media online, iya, dia harus membuat resume, iya. ya. Dia Mm-mm, harus membuat resume intisari, ya, mm-mm, gampangnya intisari dari mm-mm, berita tersebut, mm-mm, baik yang dikeluarkan oleh kita maupun muncul mm-mm, dari sumber lain dan berbicara tentang korporasi kita, itu
si unit news information system harus membuat sebuah resume rangkuman atau analisis dan langsung diinformasikan pagi hari ya kepada pimpinan perusahaan, board lah atau direksi. Oh ini berita hari ini begini. Itu bagus itu. Saya kebayang Pak Edi ya, kalau ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dampaknya luar biasa. Kita jadi tahu bagaimana persepsi publik terhadap corporate kita. Kita jadi tahu arah selanjutnya kita mau ngapain. Dan ini benar-benar harus dikerjakan oleh orang yang benar-benar ngerti. Lalu ada, saya setuju tadi yang Pak Edi sampaikan, ada expert di komunikasi korporat yang benar-benar punya akses tempat di manajemen, sehingga mereka bisa ikut memberikan panduan kepada manajemen tentang apa yang perlu dilakukan dalam konteks komunikasi, ya Pak Edi. Iya, di situ malah bisa dimasukkan termasuk rekomendasi begitu. Betul. Dan itu penting buat pengambil keputusan. Kalau perusahaan pengambil keputusan itu yang tertinggi ya direksi lah ya. Betul. Kemudian pimpinan perusahaan yang lain yang memang terlibat dengan pemberitaan itu dan sebagainya, sehingga dia akan mendapatkan informasi lebih awal. Betul. Jadi kalau sebelum pandemi misalnya, katakanlah sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu orang masuk kantor jam 7:30 begitu, maka sejumlah media ya itu harus sudah dievaluasi mungkin dalam waktu paling tidak 1 jam begitu. Syukur-syukur bisa lebih awal, datang lebih pagi. Dari semua surat kabar yang ada, lalu disitulah dibikin resume intisari berita hari ini tentang perusahaan kita adalah yang pertama tentang ini begini, dua satu tanggapan tentang produk misalnya, atau tentang pendapatan atau tentang kinerja atau tentang sumber daya manusia. Oke. Ini beritanya positif, perlu sosialisasi lagi, atau misalnya beritanya negatif, tetapi sebetulnya tidak seperti itu, maka kita harus bisa lebih menjelaskan lagi kepada publik dan sebagainya. Nah ini yang menyangkut kepada nada pemberitaan. Betul. Jadi nada pemberitaan itu bisa kita lihat apakah positif, netral, atau negatif, kan begitu. Jadi ada 3 penilaian di dalam evaluasi ini. Jadi nadanya seperti apa nih? Positif, oke. Kalau netral, oke. Kalau negatif ya. Kalau negatif ini apa yang harus kita lakukan nih? Respon cepat, cek dulu data seperti apa begitu, baru kemudian kita tanggapi begitu misalnya. Ya. Nah, kalau netral ya sudah. Kalau netral kan kita tidak perlu tanggapi karena tidak bernada positif juga, tapi tidak bernada negatif juga, kan begitu ya. Ya, kita lihat lagi, adakah pengulangan begitu? Maksudnya apakah redaksi mengulang kembali berita tersebut dalam laporan yang lain? Misalnya dia menggali lebih dalam, kadang-kadang juga menggali lebih dalam kan. Kalau misalnya ditemukan sebuah data baru, bisa saja media menggali lebih dalam. Mungkin dia menurunkan jurnalis untuk mengevaluasi lagi begitu, atau menambah berita lagi, memperkaya lagi, melakukan cek lagi. Itu kadang kala juga terjadi seperti itu, dan saya pikir itu penting untuk diikuti dan dilakukan evaluasinya. Sehingga dari tahapan yang minimal 5 tahapan yang tadi dilakukan dalam konteks evaluasi, itu akan memberikan manfaat yang besar bagi sebuah institusi, apakah itu korporat atau non korporat ya. Kalau kita berbicara non korporat ya mungkin lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga lain begitu, ini akan menjadi menarik begitu. Saya kira Pak ini adalah, ini rugi deh nggak dengerin ini. Keren banget informasinya, detail ya, mendalam, daging semua, really aplikatif ya untuk kinerja dari komunikasi korporat, terutama di media relations.
Iya, Dahsyat. ya Oke, betul. Pak Edi, silakan. Oke, nah, eh, jadi kalau kita berbicara komunikasi, Mm-mm. ya, Mm-mm. kan pada dasarnya komunikasi itu seperti sudah pernah beberapa kali kita sampaikan. Mm-mm. Komunikasi itu kan sebetulnya permainan sudut pandang ya, ya Iya. kan? Uh-uh. Permainan sudut pandang itu artinya adalah perspektif game ya. Iya. Artinya akan sangat bergantung kepada bagaimana kita melihatnya. Iya. Sisi Iya. yang lain, sudut pandang media adalah public interest seperti sering Iya. kali kita bahas. Seperti dilihat di diagram di sebelah Iya. kanan begitu, yang bundar itu, sedangkan komunikasi politik adalah company interest. Kan Iya. begitu. Nah, Iya. tantangannya bagi para praktisi komunikasi korporat, bagaimana sudut pandang company interest itu menjadi sudut pandang public interest. Iya. Ya, makanya berkali-kali saya katakan bahwa inilah tantangan terbesar bagi para praktisi komunikasi korporat. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan, ini adalah company interest itu berada ya di tengah-tengah begitu kalau dari komunikasi korporat. Ya, inginnya kan kita masuk terus ke media kan begitu. Benar Iya. nggak? Jadi kalau Mm-mm. bisa berita-berita media itu berita-berita korporat masuk semuanya ke media kan begitu. Apa yang kita inginkan Iya. media memuat kan begitu. Betul. Tetapi jangan salah seperti juga seringkali kita diskusi sebelumnya bahwa media itu adalah public interest. Iya. Jadi kalau misalnya bobot kepentingan publiknya itu tidak tinggi, Mm-mm. itu Mm-mm. media sulit untuk memuat itu begitu, Iya. ya Mm-mm. kan? Nah, Mm-mm. jadi makanya seperti contoh misalnya ya, kalau misalnya Mabes Polri begitu memberikan siaran pers atau membuat konferensi pers atau apapun, Mm-mm. itu pasti akan mendapatkan porsi tinggi dari media. Mm. Mm. Kenapa? Mm. Karena hal-hal yang disampaikan oleh misalnya ya, hal-hal yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu adalah kepentingan publik. Apakah itu kejahatan, apakah itu Mm. korupsi, apakah itu kecelakaan, kan Mm. begitu. Itu kan public interest, menyangkut Mm. menyangkut aja kepentingan banyak orang, kan begitu, Mm. Mm. ya kan? Mm. Ya, jadi atau pemerintah misalnya ya, Mm. bagaimana menindaklanjuti tentang penanganan COVID-19 Mm. khususnya Mm. varian Delta itu kan kepentingan publik ya pasti akan mendapatkan porsi sangat besar Mm. di Mm. media kan karena itu kepentingan publik Mm. ya kan. Tetapi kalau misalnya berbicara tentang sebuah produk Mm. produk apapun dan kemudian kita ingin mendapatkan porsi yang sama seperti halnya yang tadi dicontohkan. Ya Mm. tentu saja tidak mudah karena produk itu Mm. ada sih kepentingan publik, tapi yang tertingginya itu kan bukan kepentingan publik kalau produk. Mm. Produk-produk yang kita kenal untuk kepentingan sehari-hari misalnya. Mm. Itu kan ada produk korporasi. Jadi itu ada kepentingan-kepentingan korporat ya. Jelas saja korporat Mm. mempunyai kepentingan untuk mendapatkan porsi publikasi yang sangat tinggi karena Mm. itu berkaitan dengan bisnis kan begitu. Mm. Tetapi media kan tidak bisa serta-merta melakukan seperti itu, meskipun itu bukan berarti tidak ada ya, Mm. eh, karena porsinya iklan kan begitu kalau produk, Mm. benar nggak? Nah ini Mm. disebut dengan company interest. Nah oleh Mm. karena itu, seperti disampaikan di dalam judul di atas, Mm. inilah yang sangat diperlukan kompetensi atau dalam tanda petik ya, dalam tanda petik kecerdasan dari para praktisi komunikasi korporat untuk mengolah itu menjadi berita yang menarik sehingga 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 media atau jurnalis mau memuat itu. Salah satunya adalah misalnya dari teknik penulisan tadi ya harus harus piramida
piramida terbalik ya, dan di piramida terbalik teratas ya harus memuat tentang manfaat misalnya dari produk tersebut untuk publik kan begitu, ya kan? Nah kalau berbicara produk, ingat ya kalau berbicara produk kan pilihannya banyak karena kompetitif kan, ya kan? Kompetitif. Kalau yang kompetitif itu ya tentu saja kepentingan publiknya kan berarti semua produk harus mendapatkan porsi yang sama kan begitu. Benar nggak? Nah, jadi oleh karena itu dalam konteks bisnis, dalam konteks teori maupun praktek ada apa? Bukan porsi ya. Ya ada ya sebut aja dalam tanda petik ada porsinya masing-masing. Ya kalau misalnya mau memperkenalkan produk ya harus promosi kan begitu ya. Iya. Tapi kalau Anda mau berbicara tentang di balik produk itu, seperti pernah diskusi, di balik produk itu sudah memberikan manfaat atau memberikan manfaat apa saja kepada publik, nah itu adalah sesuatu yang bisa diolah. Iya. Jadi misalnya ya, kalau berbicara produk, misalnya ada pabrik lah begitu kalau misalnya. Ya pabrik itu bagaimana sudah diolah supaya tidak mencemari lingkungan kan begitu ya, misalnya ya. Jadi produk itu harus tidak mencemari lingkungan. Bagaimana di kawasan pabrik itu, pabrik tersebut juga sudah memberikan manfaat kan kepada masyarakat, ya kan? Sisi humanis ya Pak Edi. Ya, jadi itu penting. Lalu mungkin berapa tenaga kerja yang sudah diserap di situ? Iya. Berapa pajak yang sudah diberikan kepada negara? Iya. Iya. Berapa nilai ekspor yang sudah dilakukan sehingga memberikan apa? Memberikan kontribusi kepada negara dalam apa? Dalam bentuk perdagangan internasional misalnya. Nah, Iya. kalau itu larinya itu ke negara, maka itulah manfaatnya buat publik, ya Iya. kan? Iya. Manfaatnya buat publik itu kan kontribusi kepada negara. Korporat itu memberikan kontribusi kepada negara, gitu, ya kan? Iya. Pak Edi, Jadi, saya mau komen ya, sedikit ya. Jadi dari perspektif games ini mungkin sama cukup dekat dengan konstruksi realitas ya Pak Edi ya. Jadi media atau praktisi komunikasi korporat perlu mampu mengkonstruksi sama seperti media juga mengkonstruksi gitu ya, mengkonstruksi pesan-pesan gitu ya, membentuk pesan-pesan yang pesan-pesan itu diupayakan dalam perspektif public interest ya Pak Edi ya. Jadi ya, ya, ketika kita mau bikin pesan dari corporate mampu zooming gitu ya pengetahuan tentang produk kita atau tentang corporate kita dari sisi public interest, yaitu dengan fokus, dengan framing ya Pak Edi, ya, menguatkan data-datanya dengan pilihan-pilihan katanya begitu. Jadi ya, mungkin kata-kata lain dari perspektif game itu mungkin ya sebagai ya, salah satu lain ada konstruksi, mengkonstruksi gitu ya Pak Edi. ya. Jadi makanya di dalam teori maupun praktek, kalau kita berbicara komunikasi korporat begitu ataupun non korporat, itu kan adalah salah satu yang sering kali dilakukan oleh korporat-korporat besar. Prestur misalnya, Iya, ya kan? iya. Nah, prestur itu ya bukan semata-mata mengajak jurnalis untuk jalan tanpa arah, enggak. Ya, yang dimaksud prestur itu adalah misalnya melihat operasi, misalnya kalau berbicara tentang produk produk lahirnya produk misalnya, ya prestur itu ya misalnya dibawa bagaimana melihat pabrik, ya pengolahannya bagaimana, kembali lah supaya sekarang kan ini berbicara tentang green company ya. Bagaimana limbahnya dikelola sehingga tidak mencemari lingkungan, sehingga limbah yang keluar itu sudah bisa dimanfaatkan lagi begitu, ya kan? Oh begini caranya. Oh iya paham. Oh iya. Mungkin ada testimoni masyarakat. Oh iya, testimoni dari masyarakat ketika Iya. prestur itu dilakukan. Oh iya, sekarang pabrik ini memang tidak mencemari lingkungan, limbah B3-nya bagus, tidak Iya. menimbulkan bau, tidak mengotori
tidak mengotori sungai, kan begitu. Itu Iya. adalah eh, konteks konteks salah satu contoh prestur itu sebetulnya untuk melihat di balik layar sebetulnya kan. Iya, 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 iya. Ketika berbicara prestur, dia yang menulis kan. Iya, iya, iya. Si jurnalisnya yang menulis menurut perspektif yang dia lihat. Iya, 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 iya. Aja kita memberikan data yang lengkap kan begitu ya. Iya, iya, iya. Jadi itu penting ya begitu kalau kita berbicara tentang Iya, public interest dan company interest, juga perspektif iya, game. Jadi kalau kita lihat di layar sebelah kiri 1, 2, 3, 4 itu, seperti apa iya, sih perspektif game itu? Jadi betul. kalau kita berbicara tentang perspektif game, Iya. itu pertama itu adalah mengalihkan sudut pandang publik atas suatu kasus. Mm-mm, mm-mm, Kan? Ingat nggak dulu kasusnya Ajinomoto beberapa mm-mm. tahun, puluh Iya, tahun yang heeh. lalu mungkin, itu kan kira-kira itu kan juga ada pengalihan sudut pandang publik Iya, atas suatu iya, kasus. Dulu kan disebut apa? Mengandung babi atau apa iya, begitu, dan iya, itu sudah dijelaskan dengan sangat bagus. iya, Para tokoh agama iya. menjelaskan itu bahwa itu tidak benar Mm-mm, demikian begitu ya. Periode waktunya perlu perlu ya beberapa mm-mm, waktu untuk bisa menciptakan lagi kepercayaan, dan mm-mm, semuanya itu bisa berjalan kembali. Yang baru-baru ini juga ada beberapa yang saya kira itu mm-mm, mm-mm, terjadi juga. Jadi itu adalah mm-mm. perspektif game. Jadi kita harus bisa eh, pintar ya Iya, di komunikasi korporat untuk bisa mengambil itu begitu iya. ya. Kemudian yang kedua adalah ghostwriter. Mm-mm, Jadi ghostwriter itu adalah kolaborasi dengan penulis profesional di surat kabar atau majalah. Jadi mm-mm, artinya eh, kita berbicara dengan mereka begitu, mm-mm, kolaborasi mm-mm, dengan para penulis profesional, dan kita harus lengkapi dengan semua data supaya dia bisa membuat analisisnya ya. Jadi kan banyak penulis profesional yang menjadi mm-mm, kolumnis, yang menjadi mm-mm, penulis-penulis ahli begitu, dan suaranya didengar kan begitu. mm-mm. Tentu saja ya, tentu saja di balik itu kita tidak perlu menyampaikan bahwa tulisan ini dibantu oleh sebuah ghostwriter, oleh seorang seorang ghostwriter, enggak begitu. Mm-mm, Ya itu mm-mm, artinya keluar ya dia aja yang menulis kan begitu. mm-mm, mm-mm, Dan mm-mm, itu adalah apa, sesuatu yang bukan bukan hanya lazim dilakukan, tetapi sesuatu yang memang perlu dilakukan gitu. mm-mm, Pertama supaya mendapatkan sudut pandang yang lebih netral. mm-mm, Kemudian yang kedua, dia akan menulis berdasarkan data. Dan yang ketiga, perspektif yang diambil pasti perspektif kepentingan publik. mm-mm, mm-mm, Kan kalau mm-mm, para penulis profesional, kalau lihat mm-mm, tulisan-tulisan kolom, itu mm-mm, sebetulnya selalu dia melihat dari perspektif publik, karena memang dia mm-mm, mewakili publik sebetulnya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kan? Jadi tidak melalui korporat, melalui publik. Tetapi dia bisa, kan begini, yang didengar oleh publik itu adalah sebuah analisis Mm-mm, yang tidak pro kepada salah satu pihak. mm-mm, Yang didengar oleh publik itu sebuah analisis yang independen begitu, mm-mm, mm-mm, yang menulis atau menyajikan berdasarkan data, mm-mm, dan kemudian biar publik menyimpulkan, kan begitu, mm-mm, mm-mm, kan? Nah mm-mm, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pro testimoni. mm-mm. Tampilkan kesaksian orang-orang yang pro terhadap kebijakan. Ya, testimoni kan sesuatu yang lazim dilakukan, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang memang harus dipilih juga, dibangun Betul, juga begitu, ya betul. kan? Mm-mm, Oleh orang-orang yang punya reputasi, yang mm-mm, punya pengaruh, ya. mm-mm, mm-mm, Itu testimoni ya untuk kebijakan. mm-mm, Misalnya akan ada perubahan kebijakan, ya mm-mm, tentu saja kalau misalnya si sebuah korporasi akan terpengaruh apabila kebijakan itu lahir begitu, mm-mm, mm-mm.
Maka kan yang namanya kebijakan itu kalau pemerintah kan harus lempar ke publik dulu untuk mendapatkan suara dari publik seperti apa. Nah, kita harus ikut tuh komunikasi korporat di fungsi manajemen regulatori harus bisa mengikuti itu. Mungkin ada undang-undang yang akan dilahirkan, mungkin ada peraturan pemerintah yang akan dilahirkan. Itu kan ada kewajiban dari pemerintah untuk menyampaikan dulu ke publik, mendapatkan masukan kan begitu. Ya. Nah, kita bisa mencari orang-orang, meminta orang-orang yang punya apa? Punya perspektif yang baik bagaimana kebijakan itu seharusnya untuk memberikan testimoni. Tentu saja muatan-muatan kepentingan kita ya disampaikan di situ. Ya. Batasan pesan, ya Pak Nah, Edi. ini kan semuanya intinya beginilah 1, 2, 3, 4 ini. Intinya bagaimana semua yang menjadi kepentingan kita terakomodasikan di sini kan begitu. Iya betul. Ya kan? Intinya kan begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya itulah seni atau keahlian dari orang-orang yang ada di situ gitu. Dahsyat Di ya. fungsi komunikasi korporat itu kan begitu. Ya. Benar nggak? Yang keempat adalah endorsement, dukungan para key opinion leaders untuk memperbanyak opini publik positif ya. Key opinion leaders ya penting lah ya. Jadi menurut saya ini menarik dan saya pikir tidak mudah dikerjakan karena ini akan menyangkut pengambilan keputusan tertinggi daripada perusahaan. Betul. Ya, jadi tidak bisa juga. Misalnya saya saya misalnya head of corporate communication dari sebuah korporasi. Kemudian 1, 2, 3, 4 ini mengambil keputusan sendiri nggak bisa. Nggak bisa, betul. Keputusan manajemen, karena ini dampaknya kan dampak terhadap perusahaan. Kalau dampak terhadap reputasi perusahaan itu berarti dampak terhadap perusahaan, berarti dampak terhadap manajemen begitu. Jadi ini harus disetujui oleh pimpinan perusahaan. Nah, tetapi kita yang mengolah. Kalau disebut mengolah itu artinya adalah kita yang mempersiapkan dari mulai rekomendasinya, justifikasinya, kenapa ghostwriter-nya ini, kan begitu. Kenapa yang dipilih untuk testimoni ini, kenapa endorsement itu key opinion leader-nya yang direkomendasikan yang ini. Mungkin saja direksi atau pimpinan perusahaan atau mungkin non-kementerian BUMN mempunyai pertimbangan sendiri. Lengkapi dengan yang ini, prioritaskan dulu yang ini begitu kan. Oke, sudut pandangnya adalah seperti ini. Kita ambil, ya kan? Karena yang sangat paham dan memberikan dampak terhadap perusahaan kan pimpinan perusahaan tentu saja. Kita adalah bagaimana menyiapkan itu semuanya begitu. Nah, menyiapkan itu perlu keahlian begitu maksud saya. Perlu keahlian, perlu jam terbang juga. Betul, perlu jam terbang. Nah. Iya, Pak Edi, saya jadi berpikir begini ya. Ini kalau para pembaca buku kita, Pak Edi, lalu mereka ikut mengikuti semua ini udah jadi expert, udah kuliah tambahan lagi gitu ya, luar biasa. Dan saya tadi berpikir tentang pentingnya stakeholders maintaining, Pak Edi. Yaitu kita harus membina hubungan baik sama internal, sama community, sama media. Dalam konteks kegiatan ini loh ya, dalam konteks media relations atau press release ini ya, Bu Edi ya. Kenapa? Kalau misalnya internal tidak puas atas kinerja di dalam perusahaan, dia bisa nyentil, dan sekarang ini nyentilnya melalui media baru, karena kalau mau pakai media mainstream mungkin agak susah ya masuknya ya. Dia pakai media baru, pakai sosial media dan lain sebagainya. Itu luar biasa dampaknya ya. Ini harus ada strategi baru lagi untuk, kalau ini kan perspektif games kan berarti ada yang tadi 1, 2, 3, 4 ini kan panjang juga gitu ya. Ini melalui media mainstream atau
media digital juga, tetapi kan medianya yang media bener ajak gitu. Sementara kalau orang mengeluarkannya melalui media sosial dan lain sebagainya, artinya kalau tidak menimbulkan hubungan baik dengan para stakeholders, peluang untuk kita ini sakit perut karena ada berita yang dimunculkan di media itu makin tinggi gitu. Gitu Pak Edi. Iya, oke, ya saya kira betul. Jadi ini menurut saya sih oke, menarik lah ya. Ya, Ya, Pak Edi jadi ini sebentar Pak Edi. Yang 1, 2, ya 3, 4 ini termasuk diantaranya yang namanya suka disebut sebagai influencer atau buzzer barangkali juga ya. ya eh, ya mungkin apa ya artinya begini ya. Itu kalau kalau kita berbicara buzzer itu kan apa pengaruh dari media sosial ya, pengaruh dari Iya, media sosial. iya, Dan itu adalah pembentukan opini ya, pembentukan iya, iya, opini. iya, Tapi saya kira kalau korporat memang harus lebih elegan, lebih iya, 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 terencana, iya, iya, lebih lebih elegan ya. lebih bagus begitu. Dan memang semata-mata itu untuk apa? Untuk menjaga menjaga reputasi supaya Iya, berimbang dan juga publik mendapatkan manfaat yang bagus juga iya, gitu. iya, 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 Ya. iya. Jadi Kalau mungkin kalau institusi politik barangkali ya dia mungkin ya banyak bermain di sana ya. ya Karena ya banyak kalau diterjang sana sini juga Pak Edi. kalau politik praktis itu kan arena yang apa ya namanya juga politik praktis ya Iya, iya, arena iya. yang apa yang Pertarungan di penuh medan dinamika lah laga. gitu. Ya itu penuh dinamika lah begitu ya. Penuh dinamika. Oke. Oke, Pak Edi silakan. This is the Ya last ya. baik, saya kira yang ini yang terakhir kalau tidak salah, Iya, sebetulnya ada sebuah mungkin bisa dikatakan kesimpulan aja, iya, bahwa besarnya materi pers yang diikuti media itu iya, menjadi satu indikator keberhasilan komunikasi perusahaan. Jadi kalau misalnya kita merancang sebuah siaran pers, makanya teorinya ada dan iya, keahliannya juga perlu pada saat menyajikan ini. Dan seperti saya bilang ya, kalau misalnya 70% dari media syukur-syukur lebih tinggi lagi begitu, iya. 70%, 75% sudah dikutip oleh media tersebut, maka itu berarti komunikasi yang kita bangun itu sudah berjalan Bagus dengan berarti ya. baik begitu. Dan itu perlu perbaikan, perlu perubahan dari waktu ke waktu. Dan saya pikir penting ini. Artinya bukan hanya penting dalam pengertian urgensinya, tetapi Iya, juga kapabilitas untuk mengolah betul, materinya. betul. Konten itu juga sangat perlu. Saya Oke. kira gitu ya, Pak Edi, aduh terima kasih banyak. Ini sore ini. mencerahkan. Ya, Heeh. Ini mencerahkan. Jadi saya yakin ya orang-orang yang ngedengerin dengan seksama dan ngikutin tracknya dari satu materi dengan materi lain, they get a lot of things, a lot of interesting things. Terima kasih Pak Edi, sehat selalu, sehat selalu. Salam buat ya keluarga ya. baik. Take care.